Halo guys, jumpa lagi di channel Mulus Daily. Nah, hari ini saya ingin berbagi informasi. Semoga informasi ini nantinya dapat bermanfaat bagi kita semua. Informasi ini informasi tentang bagaimana praktikum penyuluhan kesehatan gigi dan mulut yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswi jurusan kesehatan gigi. Nah, tanpa basa-basi, langsung saja mari kita saksikan guys. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started. Dari Poltekkes Kemenkes Jambi, Prodi D4 Terapis Gigi dan Mulut. Nah, baiklah kakak di sini akan memberikan penyuluhan tentang karies atau lubang gigi. Nah, adik-adik di sini apakah ada yang tahu karies? Tidak. Nah, baiklah, karies adalah kerusakan gigi yang ditandai dengan lubang gigi. Nah, penyebab dari karies yang pertama adalah mikroorganisme, makanan, waktu, bentuk gigi dan juga saliva. Nah, proses terjadinya karies penyebab terjadinya karies yang pertama adalah mikroorganisme. Apakah ada di sini ada yang tahu mikroorganisme? Tidak. Mikroorganisme adalah bakteri. Nah, bakteri yang ada di mulut. Nah, bakteri inilah akan menyebabkan terjadinya karies. Selanjutnya makanan. Nah, penyebab karies adalah makanan. Makanan adalah penyebab karies yang pertama karies makanan seperti kita makan makanan yang manis, contohnya coklat, permen dan lain-lain. Selanjutnya waktu. Nah, maksud dari waktu di sini adalah waktu terjadi sangat lama, tidak instan. Dan selanjutnya bentuk gigi. Bentuk gigi yang seperti contoh gigi belakang yang ada Akan mengasih penyuluhan tentang bau mulut. ya. Di sini ada yang belum masak gigi pagi tadi adik-adik. Baiklah, kakak langsung menjelaskan Anda apa itu pengertian, penyebab, dan cara mengatasi bau mulut. Bau mulut adalah kondisi seseorang. Bau mulut atau halitosis adalah muncul akibat karena mengkonsumsi makanan yang berbau menyengat seperti bawang, durian, petai, dan lain-lain. Penyebab bau mulut itu mengkonsumsi makanan yang seperti bawang, terus penyebabnya mulut kering karena kurangnya meminum air putih, terus malah menyikat gigi, jarang membersihkan karang gigi, lidah yang kotor, sehingga bakteri dan kuman-kuman masih ada di dalam mulut. Cara mencegahnya, Jadi abang di sini mau kasih penyuluhan sama kalian mengenai bau mulut. Jadi nanti ketika abang menjelaskan, adik-adik tolong perhatikan. Semoga apa yang abang sampaikan nanti bermanfaat. Nah, langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu bau mulut atau halitosis. Bau mulut atau halitosis adalah keadaan di mana seseorang mengeluarkan bau yang tidak sedap ketika berbicara. Kemudian penyebabnya yang pertama adalah memakan makanan yang bau dan menyengat, contohnya petai, terasi, kemudian durian, jengkol. Lalu penyebab yang kedua yaitu permen dan coklat atau makanan yang bisa dikatakan makanan yang manis dan pekat, yaitu permen dan coklat. Kemudian makan makanan yang asam. Makan makanan yang asam seperti pempek. Kemudian makan makanan yang asam ini dapat menyebabkan keadaan mulut kita asam.
Ulang. Buah pisang, buah semangka, semua manis rasanya. Sampai jumpa adik-adik semua, semoga selalu berbahagia. Baik adik-adik, untuk mencegah karies, di sini kakak punya 3M, yaitu mengurangi makanan manis dan berlemak seperti permen, coklat, es krim, dan lain-lain. 3M. Yang pertama itu tekun. Tekun artinya adik-adik tidak boleh tergesa-gesa dalam menyikat gigi, yaitu minimal 2 menit. Kemudian teliti. Teliti artinya adik-adik semua harus menyikat semua permukaan gigi, jangan ada yang terlewatkan satupun. Kemudian yang ketiga itu teratur. Teratur yaitu menyikat gigi minimal 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. 3M. 3M yaitu kurangi makanan manis dan melekat. Ulangi 3M, seolah kamu penyuluhan. 3M itu jelaskan. Jadi adik-adik kurangi 3M itu artinya Untuk mencegah karies. Untuk mencegah karies, adik-adik harus Ulangi. Mundur belakang dikit. Jadi adik-adik untuk mencegah karies itu ada prinsip mengurangi 3T. Mengurangi makanan yang 3T seperti 3T. Ulangi Ais dah. Cepat. Masih semangat kan? Di sini pertama kakak mau memperkenalkan diri. Nama kakak Rani Wanda Sapiti, bisa dipanggil Rani. Kak Rani ya. Kakak mahasiswa dari Poltekkes Jambi. Nah, kakak di sini ingin melakukan penyuluhan kepada adik-adik tentang bau mulut. Sebelumnya adik-adik sini apa ada yang tahu bau mulut itu apa? Nah, di sini pasti ada adik-adik yang bau mulut ya. Kakak akan memberitahu adik-adik penyebab dan cara mengatasi bau mulut tersebut. Nah, ini contoh bau mulut. Bau mulut itu merupakan bau yang tidak sedap yang dikeluarkan. Sikat gigi, jangan lupa pastanya. Bulat kanan, bulat kiri, bulat juga depan. Lurus atas kiri kanan, lurus bawah kiri kanan. Congkel atas kiri kanan, congkel bawah kiri kanan. Sikat juga lidahnya, 1 kali saja. Lalu kumur dan buang airnya, cuy. Nah, itulah tadi guys beberapa contoh praktikum penyuluhan yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswi. Berbicara penyuluhan, ada 9 kategori penilaian penyuluhan nih guys. Yang pertama, penampilan. Apakah penyuluh rambutnya atau jilbabnya rapi atau tidak? Apakah penyuluh menggunakan kartu identitas? Nah, di sini kalau mahasiswa, apakah dia memakai kartu tanda mahasiswanya? Yang kedua, pembukaan. Nah, di dalam pembukaan ini guys, penyuluh apakah melakukan perkenalan atau tidak? Nah, dimana perkenalan itu sangat penting untuk membangun rapport antara penyuluh dengan sasaran guys. Kemudian melakukan apersepsi. Apersepsi itu seperti kita mengukur sejauh mana pengetahuan sasaran terhadap materi yang akan kita sampaikan guys. Yang ketiga, pengelolaan kelas. Apakah penyuluh melakukan pengelolaan kelas seperti membuat perhatian audiens tertuju kepada penyuluh supaya fokus, dan penyuluh juga harus menyampaikan maksud dan tujuan dari penyuluhan tersebut guys.
supaya sasaran memahami terhadap apa yang akan dicapai sasaran tersebut. Yang keempat, penyampaian materi. Nah, di dalam penyampaian materi itu kita dinilai sejauh mana kita menguasai materi, penggunaan bahasa, ekspresi fisik maupun suara guys. Nah, suara ini juga berpengaruh, intonasi suara. Kalau suara kita intonasinya jelek atau suara kita nggak jelas, maka pesan yang kita akan sampaikan kepada pasien tidak akan diserap guys. Yang kelima, kesesuaian KBM dengan sampel. KBM itu kegiatan belajar mengajar atau kegiatan penyuluhan ini guys. Apakah sudah sesuai dengan sampel atau belum? Nah, dimana sampel pelajaran itu merupakan pedoman kita dalam melakukan penyuluhan. Yang keenam, alat peraga atau media penyuluhan guys. Semakin bagus media yang kita gunakan, semakin tepat media yang kita gunakan, maka semakin bagus juga penyuluhan yang kita lakukan. Maka penyuluhan kita juga akan berjalan lancar guys. Yang ketujuh, evaluasi sasaran. Nah, ini penting sekali guys. Evaluasi itu bertujuan apakah penyuluhan kita itu sudah berjalan lancar atau belum guys. Nah, salah satunya dengan cara kita bertanya tentang materi yang sudah kita sampaikan, atau kita bisa memberikan suatu kuesioner yang dimana kuesioner tersebut dapat mengukur pengetahuan setelah kita berikan penyuluhan guys. Yang kedelapan, menutup. Nah, di dalam tahapan penutup ini guys, kita harus melakukan perangkuman materi. Nah, dan juga menyampaikan harapan terhadap sasaran. Nah, penting penyampaian harapan ini guys agar terjadi perubahan perilaku sasaran maupun perubahan pengetahuannya guys. Nah, yang kesembilan yang terakhir nih guys, yaitu ketepatan waktu. Nah, apakah waktu penyuluhan kita itu sudah sesuai dengan sampel yang telah kita buat? Nah, semakin tepat waktu yang kita habiskan, maka semakin bagus pula, semakin disiplin pula penyuluhan yang telah kita berikan. Nah, itulah guys 9 penilaian terhadap penyuluhan. Nah, jika teman-teman itu mempunyai penilaian yang lain atau mendapatkan referensi yang berbeda terhadap penilaian penyuluhan ini, silakan komentar di kolom komentar guys. Nah, kita bisa sambil sharing dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu dapat bermanfaat bagi kita semua guys. Dan mohon maaf jika masih banyak terdapat kekurangan di dalam video ini. Saya akhiri, wassalam, salam sehat guys.